Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 4 A, B, dan C SD Asyifa 1 Bandung pada mata pelajaran TIK bersama Pak Imi. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang cara memformat dokumen atau tulisan ya, yang sebelumnya pernah kita pelajari di kelas 4 pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bold, italic, dan underline ya. Bold, italic, dan underline. Kenapa kita membahas ini lagi? Agar kalian benar-benar lebih paham bagaimana cara menggunakan icon ini ya, bold, italic, dan underline. Nah, untuk menampilkan icon bold, italic, dan underline itu adalah di tab home. Nah, ini bold, kalau didekatkan mouse-nya akan keluar tulisan bold. Nah, gitu ya. Lalu kalau didekatkan dengan huruf I, maka akan keluar tulisan italic. Nah, begitupun kalau didekatkan dengan huruf U, akan keluar tulisan underline. Jadi kita akan membahas ketiga hal ini ya, bold, italic, dan underline. Bold itu adalah untuk mendebalkan teks, italic untuk memiringkan teks, dan underline untuk menggaris bawahi teks. Jadi tulisan-tulisannya tebal ya. Lalu juga nanti bagaimana supaya tulisannya miring, juga bagaimana supaya tulisannya underline, nggak ada garis bawahnya. Nah, silakan coba perhatikan di sini contohnya. Pak Imi sudah mengetik ya. Tulisan yang pertama ini contohnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini tulisannya masih biasa, jadi nggak ada tebalnya ya, nggak miring, juga nggak ada garis bawahnya. Itu kenapa? Karena yaitu icon boldnya, icon italicnya, dan juga icon underline-nya itu tidak diaktifkan, tidak diklik gitu ya, maka tulisannya pun biasa. Beda dengan yang berwarna kuning ya, ini teknologi informasi dan komunikasi. Tulisannya sama, tapi yang bawah nih yang berwarna kuning ya, itu lebih tebal ya. Kalau dibandingkan yang atas dengan yang bawah beda. Itu karena kalau yang bawah yang kuning itu icon boldnya diklik, aktif ya, yang ininya aktif. Nah, ininya ya. Itu kalau diklik di sini ya, di tulisan teknologi informasi dan komunikasi aktif B-nya. Nah, yang kedua ini miring karena icon I-nya aktif ya. Ini miring. Jadi yang diklik icon italic saja. Beda dengan yang atas, bold, B-nya yang aktif. Sedangkan yang bawah, teknologi informasi dan komunikasi, ada garis bawahnya. Itu karena yang diklik icon U, underline. Jadi ingin tahu apakah tulisan itu tebal, miring, atau ada garis bawahnya, tinggal diklik dulu tulisannya lalu lihat ke atas. Kalau bagian atasnya ada yang aktif, apakah itu B-nya, I-nya, ataupun U-nya, berarti tulisan itu dalam keadaan yang aktifnya itu apa? Kalau B-nya yang aktif berarti tebal, kalau I-nya yang aktif berarti miring, kalau U-nya yang aktif berarti garis bawah. Lalu bagaimana jika bold, italic, dan underline-nya itu diklik ya, semua diklik? Nah, makanya ini aktif semuanya, B, I, U-nya nyala. Nah, maka tulisannya kan seperti ini, teknologi informasi tebal, ada garis bawahnya, juga miring. Itu karena bold, italic, dan underline-nya diklik semua. Jadi begitu ya. Nah, sebetulnya selain menggunakan icon
di atas ya, BIU, kita juga bisa menggunakan untuk menebalkan, memiringkan, dan menggarisbawahi teks itu menggunakan icon, menggunakan keyboard ya, menggunakan keyboard. Nah, coba perhatikan di keyboard di komputer kalian, di laptop kalian, ada tombol CTRL di paling bawah sebelah kiri ya, paling bawah sebelah kiri itu CTRL, kepanjangannya dari jadi kontrol ya, CTRL disingkat. Nah, caranya kalau kalian mau butuh tebal ya, tulisannya tebal, tekan CTRL-nya, tahan, lalu ya, tahan, lalu tekan huruf B. CTRL, tahan dulu, lalu tekan huruf B. Nah, kalau pakai keyboard. Begitupun dengan kalau mau kalau mau miring ya, caranya sama. CTRL ya, CTRL I. Kalau mau ada garis bawahnya U. Kalau pakai keyboard tekan CTRL U. Jadi bisa menggunakan icon, diklik BIU nya, bisa juga menggunakan keyboard. CTRL B untuk bold, CTRL I untuk miring, CTRL U untuk garis bawah. Nah, gitu ya. Jadi silakan diingat BIU. Nah, sekarang coba Pak Emi mau memberi contoh yang lain. Nah, ini di dokumen baru. Misalnya kita mau mengetik Kota Bandung. Tebal dulu ya. Berarti ininya nanti boldnya diklik ya. Jadi bold, italic, dan underline Kota Bandung. B-nya diklik. Bold, lalu ketik ya, lalu diketik di sini Kota Bandung. Jadi B-nya harus nyala dulu. Kalau sudah nyala berarti nanti tulisannya akan tebal ya. Klik dulu Kota Bandung. Nah, gitu ya. Nah, terus kata berikutnya masih tulisan Kota Bandung tapi nggak tebal, cuma apa, miring ya, misalnya. Berarti I-nya harus diklik Kota Bandung. Nah, teks berikutnya Kota Bandung juga, I-nya matikan, tapi berikutnya ada garis bawahnya Kota Bandung. Begitu ya. Jadi cara mengaktifkan dan cara mematikan diklik. Diaktifkan diklik icon B atau I atau U nya, mematikannya pun diklik lagi ya. Mengaktifkan dan menonaktifkan caranya diklik. Nah, sekarang pakai keyboard. Pakai keyboard. Nah, Pak Emi nggak akan ngeklik icon B, I ataupun U, tapi menggunakan keyboard. Berarti tekan ya. Ini nggak diklik nih ya. Pak Emi cuma mengarahkan saja ya. Tekan CTRL B, baru ketik Kota Bandung. Matikan. Cara mematikannya tekan sekali lagi CTRL B. Nah, matikan, perhatikan B-nya mati ya. Nah, sekarang miring. Tekan apa? CTRL I. Nah, ini nggak diklik sama Pak Emi ya, tapi pakai keyboard CTRL I. Kota Bandung. Matikan I-nya, tekan lagi CTRL I. Nah, ini nggak diklik, tapi CTRL I. Sekarang yang ada garis bawahnya CTRL U. Kota Bandung. Nah, jadi begitu ya caranya. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau sudah tebal tapi sudah terlanjur ngetik Kota Bandungnya tebal, terus Kota Bandung yang miring, Kota Bandung yang ada garis bawahnya mau kita normalkan. Nah, caranya ya, caranya itu harus diblok ya, diblok. Cara ngeblok, perhatikan ya. Misalnya di sini dibloknya mulainya dari K ya. Jadi diklik, tahan, geser ke kanan. Nah, ini harus digini dulu. Nah, B-nya matikan. Nah, gitu ya. Nah, sama yang ini juga biar nggak miring, biar kembali normal.
di blok dulu baru I-nya matikan. Yang ini biar enggak ada garis bawahnya, di blok dulu, klik, U-nya matikan. Nah kalau yang ini pakai keyboard bagaimana? Sama caranya, di blok dulu ya, di blok dulu CTRL B, di blok dulu CTRL I, di blok dulu CTRL O. Jadi cara mengaktifkan biar tulisannya tebal atau miring atau garis bawah, caranya kalau sudah ada tulisannya itu harus di blok dulu. Nah ini Pak Imi contohkan kalau mau sekaligus ya, misalnya miring garis bawah ya, miring semua garis bawah atau bold semua, tinggal di blok sekaligus. Jadi teks apa, berapa banyak tulisannya yang ingin kalian tebalkan, miringkan, atau ada garis bawahnya, itu harus di blok dulu. Nah ini selanjutnya yaitu ada tugas ya, seperti biasa ada tugas untuk mengevaluasi apakah kalian sudah paham atau tidak. Nah ini temanya, ketik di Microsoft Word ya, temanya tentang diriku. Di dalamnya nanti harus ada tulisan yang tebal, juga ada tulisan yang miring, dan ada tulisan yang garis bawah. Nah nanti contohnya di bawah ini ya, contohnya nih ya, lihat. Jadi harus ada yang tebal, ada yang miring, ada yang bergaris bawah. Temanya diriku. Nah sebetulnya ini hanya contoh ya, nanti kalian boleh cerita tentang diri kalian. Nah kali ini hanya contoh saja, ini tulisannya salah ya, harusnya diriku, nanti Pak Imi perbaiki. Nah ini contohnya seperti ini, diriku, ini diperbaiki dulu, diriku ya. Nah di sini ada tulisan ya, Imi Huzaimi. Nah tulisan Imi Huzaimi nya itu tebal, berarti bold ya, diklik. Kemudian ada tulisan ketiga, ini miring, 6 juga miring. Kemudian ada tulisan Imi, ini miring ya. Lalu ada tulisan Huzaimi, ini miring, italik, ini juga miring. Kemudian ini miring dan tebal, jadi bold dan italiknya diklik dua-duanya ya, diklik biar tulisannya tebal dan miring. Kemudian ini miring saja. Kemudian yang ini miring dan garis bawah, jadi I dan U nya diklik ya. Sedangkan yang Nabi Muhammad SAW ini bold saja, tebal. Nah ini jadi sekali lagi silakan kalian ketik di Microsoft Word tentang diriku, diri kalian maksudnya ya. Jadi teksnya tidak perlu sama seperti Pak Imi, pokoknya ceritakan tentang diri kalian semampunya, mau berapa banyak terserah, yang penting di dalamnya ada tulisan yang tebal, tulisan yang miring dan bergaris bawah. Lalu ini ya, kalau ada yang sudah bisa menentukan jenis huruf, font atau ukurannya, silakan pilih yang kalian inginkan. Tapi bagi yang belum, harap bersabar dulu, nanti ada materi tersendiri. Kalau sudah selesai, silakan di save ya, di save as dengan nama file, tugas, bold, italic, underline, nama kelas. Contohnya tugas, bold, strip, italic, strip, underline, namanya Imi Huzaimi kalau kalian siapa, kelas 4X kalau kalian kelas 4A, B apa C ya. Nah nanti kalau sudah selesai, jadi hanya bagian ini saja yang diketik ya, tugasnya difoto ya, difoto lalu kirim ke WA Pak Imi paling lambat nanti malam jam 8. Jadi hanya bagian segini saja yang diketik, kurang lebih seperti ini, lebih banyak boleh, mana yang miring, mana yang tebal, mana yang ada garis bawahnya ya. Sebetulnya
di samping materi video ini ada juga file PDF-nya, jadi silakan boleh dibuka salah satunya atau kedua-duanya. Nanti kalian lebih paham melihat yang mana, apakah melihat file PDF-nya ya, panduannya, atau melalui videonya. Itu terserah, mudah-mudahan kalian yang penting dapat memahaminya. Ya, demikian yang dapat Pak Imi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.